Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Tulab wa talibat KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita menyambung pelajaran tarikh. Dan sesuai info yang saya dapat, ya, pelajaran tarikh antum sampai ini, ad-darsu tasi ini, Al-Wahdatul Khamisah, ya, dengan judul Ghazawatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, perang-perang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemarin hanya sedikit saya singgung tentang mukaddimah belajar tarikh, dan ini sangat penting, ya. Nah, sekarang kita akan berbicara secara khusus tentang perang-perang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ikuti, dan Rasul di situ menjadi pimpinannya. Ya, maka sebagian ulama mengistilahkan kalau Rasul ikut di dalam perang itu diistilahkan dengan ghazwah. Ya, Ghazwatul Badr, Ghazwatul Uhud dan sebagainya. Tapi nanti ketika Rasul sudah meninggal, ya, ada sebagian yang menyebutnya sebagai harb, ya. Nah, atau setelahnya lagi, ya, ketika Islam semakin jaya diistilahkan dengan futuh, ya, yaitu membuka satu daerah yang tadinya kafir menjadi Islam. Taib. Nah, kita baca al-kalimatul jadidah, kalimat baru dulu. Al-mu'akhatu, ya, bimakna ja'ala bainal insayaini, ya, akhon, ya, ja'alahu akhon lahu, menjadikan dia sebagai saudaranya, jadi mempersaudarakan kalau bahasa kita. Thumma ba'daha kalimah di'amatun bimakna da'ama, ya, yad'amu da'mun, ya, sokongan kalau bahasa kita, bimakna qad yakunu bimakna ruknun aidan, ya, rukun, pondasi. Thumma ba'dahu saddun, ya, lil hujum, sadda yasuddu saddun. Nanti akan kita baca di maknanya. Thumma istilah min istaula yastauli, ya. Istaula, naam, bimakna akhadha atau tamallaka, menguasai, ya. Thumma ba'dahu iwadun bimakna badalun. Nah, ini ternyata ada istaula. Istaula bimakna akhadha biquwah atau mata. Alhamdulillah. Tamallaka, ya, tamallaku, yang menguasai. Thumma kubara jama' min kabir bimakna azim, jamuha udhama, ya, muradifnya udhama. Thumma ba'daha tahammasa yatahammasu bimakna harasa yahrisu, semangat. Thumma ba'dahu masari'ul qaum, ya, bimakna makanul halak, tempat meninggal, masra', ya. Thumma ruju' min kalimah raja'a yarji'u, mafhum insyaallah. Thumma al-uddah nam qad yakunu bimakna ba'dul adawat lil harb, ya, alat-alat peperangan atau semisal. Au qad yakunu min adda ya'uddu, ya, mempersiapkan, ya. Thumma ba'dahu al-atad ay bimakna adawatul harb, ya, allati yatakawan min silah wa ghairu dzalika, ya. Atad itu, ya, alat-alat peperangan, ya, pedang, tombak dan selainnya. Thumma hazimah didduhu nasr, ini nun satra, nasr itu menang, hazimah itu hazama yahzimu, kalah. Thumma dawiyun bimakna sautun qawiyun murtafi, ya, suara melengking tinggi, ya, artinya apa? Kan jadi bahasa Indonesia nih, dawai, ya. Suara yang lantang. Thumma ba'dahu mujabahah bimakna mubarozah. Mubarozah makna mubarozah, yakni yaqumu rajulani min jihatain, ya, ini jihatul adu, ya, wa jiha jaish, ya. Thumma yataqatal bainahuma, ya, peperangan di awal duel kalau bahasa kita, mujabahah, ya, perang tanding sebelum perang besar, ya. Thumma badahu taza'za'a yataza'za'u bimakna madza yakni madza naqul ittaraba yattaribu, ya, ittaraba yattaribu, ya, bergoyah, bergetar dan sebagainya. Taib, naqra al-faqrah al-ula.
da'aimu bina'il mujtama'il islami. Kalau kita terjemahkan berarti artinya apa? Pokok-pokok ya, bangunan masyarakat Islam. Pondasi bangunan masyarakat Islam. Jaddar Rasulu sallallahu alaihi wasallam fi wad'i da'aimid daulatil islamiyati. Rasul sangat bersungguh-sungguh untuk meletakkan pondasi negara Islami. Wa ahammu hadhihi da'aimi thalathun. Dan pondasi terpenting dari masyarakat Islami ini, negara Islam ini ada 3. Yang pertama, binaul masjid, mendirikan masjid. Masya Allah ya, pondasi masyarakat Islam itu yang utama ada masjidnya dulu. Kana awwalu amalin qama bihi Rasulu sallallahu alaihi wasallam fil mujtama'il jadidi huwa binaul masjid. Adalah amalan pertama ya, perbuatan pertama, hal perdana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam laksanakan, qama bihi ya, laksanakan artinya dalam membentuk masyarakat yang baru adalah membangun masjid. Wa dzalika fil makanil ladzi barakat fihi naqatuhu. Dan pendirian masjid ini adalah di tempat yang ontanya Nabi sallallahu alaihi wasallam barokat. Ya, makanya ada tulisan barokah, ada lil jamal lil naqah, wa kalimah barokah ada lillahi azza wa jalla. Barakallahu fikum. Ini 2 serupa tapi tak sama. Kalau siapa yang menulis barakallahu, kafir dia. Ya, karena artinya apa? Barokah di sini artinya onta yang menderum, onta yang duduk itu loh. Nah, paham ya? Ini makanya bahasa Arab itu tulisan sangat penting sekali. Mafhum? Nah, Nabi SAW membangun masjidnya di tempat di mana onta beliau duduk ya, ketika awal kali datang ke hijrah ke Madinah itu. Ya. Waqad bada'a ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam bil masjid li'annahu markazun tilaqid da'watil islamiyyati. Dan sungguh Nabi memulai dengan mendirikan masjid karena masjid itu adalah markas, adalah pusat persebaran pengembangan Islam, pengembangan dakwah Islam. Ya, pusat persebaran dakwah Islam itu dari masjid. Fafihi tuqamus salawatu wa yajtami'ul muslimuna litadbiri umurihim wa munaqashati siyasatihim. Maka di masjid itulah ditegakkan sholat. Ya, kemudian kaum muslimin berkumpul untuk mengatur urusan mereka dan dialog tentang strategi-strategi mereka mengembangkan Islam dan juga perang melawan kaum muslimin dan sebagainya dibicarakan di masjid. Masya Allah, begitu penting ya peranan masjid. Paham ini? Jadi yang pertama mendirikan masjid dulu. Kemudian yang kedua, al-mu'akhatu bainal muhajirin wal ansor. Kemudian setelah mendirikan masjid, Nabi mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan ansor. Ammal amalu tsani alladzi uniya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun amalan kedua yang Rasul perhatikan, Rasul perhatian dengannya, fahuwal mu'akhatu bainal muhajirin wal ansor, yaitu mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan ansor. Wa kanatil mu'akhatu daruratan likay yu'awwidha al muhajirin alladzina taraku fi Makkah kullama kanu yamlikun wa likay yad'a li da'watihi wa daulatihi kiyanan matinan yaqumu alal mahabbati wa ta'alufi. Kenapa kemudian mempersaudarakan muhajirin dan ansor ini sangat penting? Lihat ya. Mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor ini sangat penting ya, sangat darurah agar kaum muhajirin ya, mereka dapat ganti ya, dapat ganti dari seluruh hal yang mereka tinggalkan di Mekah. Ya, saudaranya juga ditinggalkan, ya, bahkan orang tuanya ditinggalkan. Kullama kana yamlikun, apa yang mereka punyai di Mekah juga mereka tinggalkan barang-barang. Ya.
Jadi ini apa tujuan pertama Nabi mempersaudarakan itu agar orang-orang muhajirin mendapat ganti, ya, membesarkan hatinya kan. Kalau bahasa Jawanya membesarkan hati orang yang pindah ranggo popo belas, ya. Nah, kemudian yang kedua, wali kaya doa li da'wati wa daulatihi kianan matinan. Dan juga agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa meletakkan untuk dakwah dan masyarakat Islam, daulah Islam, ya, eksistensi yang kokoh, yang tegak di atas kecintaan dan kekompakan, ya, cinta dan saling tolong menolong, ya. Masya Allah, ini dua fungsi Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Wahakata, dan seperti inilah asbaha likulli muhajirin akhun minal ansor. Setiap orang muhajirin memiliki saudara dari kalangan ansor, ya. Wa qad ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hadhil ukhuwati minal huquqi wal wajibati mali ukhuwatin nasabi. Dan sungguh saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan bagi persaudaraan ini hak-hak yang wajib sebagaimana hak-hak wajib bagi persaudaraan berdasarkan nasab. Walam tahul hadhil muakhatu bainal muhajirina anil intilaki fi majallatil amali wa kasbir rizki, ya. Dan persaudaraan ini tidaklah menghalangi kaum muhajirin dan ansor, ya, untuk beranjak dalam dalam medan-medan amalan dan juga dalam medan-medan mencari rizki. Faminhum man amila bitijarati wa haqqaqa ribhan kabiran. Di antara kaum muhajirin ada yang berdagang sehingga mendapatkan untung yang besar. Wa minhum man amila biziraati, dan di antara mereka ada yang bekerja di dalam persawahan perkebunan, ya, tanam-tanaman. Wa qad nataja an hadzan nasyati numuwus sarwati biyadil muslimin. Dan sungguh, ya, karena usaha ini semua, ya, menghasilkan, ya, ini semua menghasilkan, ya, nasyat, semua semangat ini, semua kegiatan ini menghasilkan tumbuhnya tharwah, potensi sumber daya kaum muslimin, sumber daya ekonomi di tangan kaum muslimin. Wa kanat hadhihi tharwatu diamatan min da'aimi daulatil islamiyatin nasyiati. Dan sungguh, ya, potensi sumber daya harta seperti ini menjadi pendorong besar, ya, pondasi besar bagi pondasi daulah Islam yang akan tumbuh setelahnya. Jadi begini maksudnya, ya, setelah dipersaudarakan ini walam tahul hadhil muakhatu, ya, ini penting ini. Orang muhajirin ini setelah dapat saudara dari kalangan ansor, mereka tidak kemudian berhenti terus tidak mau kerja, ya, malah mereka lebih semangat untuk kerja. Sampai-sampai, ya, kita dengar, ya, satu kisah yang sangat menarik. Abdurrahman bin Auf begitu sampai dipersaudarakan dengan mohon maaf saat ini saya lupa, ya, nah, dari kalangan ansor, ya, kemudian, ya, sampai ditawari, kamu dulu di Mekah orang kaya, ini hartaku tak bagi dua, tak kasih kamu separuh. Tetapi Abdurrahman ibnu Auf dengan iffahnya beliau menjawab, tidak perlu, tunjukkan dulani ala suq, tunjukkan mana pasar. Dagang, kemudian setelah dagang beliau dapat hasil untung, ya, lalu akhirnya beliau sampai bisa menikah, ya. Nah, Masya Allah, Abdurrahman bin Auf tidak kemudian berpangku tangan ngandalke rezeki ini sedulure anyar, enggak, tapi bekerja, Masya Allah. Dan ketika kaum muslimin mulai bergerak ekonominya, nah itulah menjadi, ya, pondasi kokoh bagi tumbuhnya negara. Nah, ya. Kemudian perkara ketiga, Aqdu mu'ahadatin bainal muslimina wal yahud.
setelah membangun masjid, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, perkara ketiga yang Nabi lakukan ketika Nabi datang di Madinah adalah melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Kana bil Madinati jama'atun minal Yahud. Dahulu di Madinah itu ada sekelompok kalangan orang-orang Yahudi. Ada 3 kelompok. Yahudu Bani Nadir 1. Yahudu Bani Qainuqa 2. Yang ketiga Yahudu Bani Quraidah. Ada 3 ya. Catat, kasih garis bawah. Ada 3 kelompok orang Yahudi. Wa qad ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna minal hikmati wa husnit tadbiri min adaminya ya. An bada al jamaati al yahudiyati bil mawaddati. Ya, maka Rasul memandang termasuk hikmah dan strategi yang bagus, Rasul memulai ya dengan apa? Dengan mendekati, artinya apa? Dengan berlaku baik dan bijak dengan orang-orang Yahudi. Wa an yattafiqa ma'ahuma ala ta'awuni hatta takunal madinatu kulluha saffan wahidan wa quwwatan muttahidatan. Ya, kemudian Nabi juga memandang bahwa ketika bisa bersepakat dengan mereka, melakukan perjanjian dengan mereka untuk saling menolong ya sampai Madinah itu berada menjadi satu shaf yang satu, jadi satu daerah yang satu yang kuat dan bersatu. Jadi Nabi ya saat itu mengajak agar orang-orang Yahudi ya bisa sama-sama ta'awun untuk melindungi kota Madinah, ya menjaga kota Madinah agar harmonis dan juga baik. Ya. Maka wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'ahadata ma'al jama'atil yahudiyati. Ya, bayyana fiha huquqal muslimina wa wajibatihim wa huquqal yahudi wa wajibatihim. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian ya bersama kelompok Yahudi itu yang menjelaskan dalam perjanjian itu hak-hak kaum muslimin dan kewajibannya dan juga hak-hak Yahudi dan kewajibannya. Wa kana asasu hadhil muahadatil ukhuwata fis silmi. Dan ini penting ini ya. Pondasi dari perjanjian ini adalah persaudaraan dalam menjaga keamanan fisilmi ya. Jadi ini banyak dilanturkan oleh orang-orang liberalis ya. Yang mereka malah mengatakan bahwa Nabi dan Yahudi waktu itu sama-sama ya bekerja sama sampai dalam toleransi beragamanya ya. Lihat ini dalam masalah menjaga Madinah itu stabil, aman, ekonominya jalan begitu ya. Wa difai anil madinati waqtal harbi, dan isi perjanjiannya itu yang kedua, yang pokok yang keduanya adalah apa? Untuk sama-sama membela kota Madinah ketika ada perang. Lalu yang ketiga wa ta'awunat tama bainal fariqaini idza nazalat syiddatun bi ahadihima au kilaihima, dan tolong menolong dalam masalah duniawi ya, tolong menolong yang sempurna antara Yahudi dan Nasrani dan umat Islam ketika ada perkara yang sangat berat ya, yang mungkin menimpa satu dari dua golongan ini. Jadi kalau Yahudinya kesulitan ya ditolongi, kalau umat Islam ya ditolongi dari sisi dunia ya, bukan dalam masalah agama. Paham? Ya. Kemudian faqat arada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadhil muahadati an yu'ammina da'watal islamiyyata minal adawatil lati qad ta'ti min dakhilil Madinah. Maka lihat ini strategi Nabi sangat luar biasa. Sungguh Nabi menginginkan dengan perjanjian ini untuk mengamankan dakwah Islam ya dari musuh yang mungkin datang dari dalam kota Madinah. Kenapa? Karena Nabi dan para sahabat baru saja hijrah. Ya, kalau langsung dimusuhi di Madinah kan berat. Maka Nabi memandang sangat pentingnya perjanjian ini. Fa idza adhafna ila hadhil muahadati tamma injazuhu fi hadhil fatrati aidan wala siyama bina'ul masjidi wa tahqiqil muakhati bainal muhajirin wal ansar ta'akkada lana anna da'ima nidhamin jadidin qad dhaharat. Kasih garis bawah ya. Kalau kita perhatikan
ya. Kalau kita tambahkan perjanjian ini dengan apa yang telah Nabi raih ya, dari di masa-masa awal pindah ke kota Madinah itu, ya, terlebih lagi dengan dua perkara di atas, yaitu bangun masjid dan mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, maka sungguh ya sangat jelas sekali bahwa pondasi dasar-dasar ya, dasar-dasar keteraturan baru, dasar-dasar masyarakat baru, masyarakat Islam, masyarakat Madani ya telah nampak. Wa anna anasirul quwwati wan nasri qad qamat, dan sungguh ya unsur-unsur kekuatan satu negeri dan juga pertolongan sudah bangkit. Waqad kana wujudu hadhil anasiri muhimman fi iqamati mujtama'in li'annaha da'imu qawiyatun li insya'i daulatin qadiratan ala saddil udwani. Dan sungguh adanya unsur-unsur di atas, 3 unsur di atas itu sangat penting sekali untuk pendirian satu masyarakat ya, satu masyarakat baru, apalagi karena ya 3 perkara itu merupakan pondasi yang sangat kokoh untuk menegakkan daulah yang mampu untuk melawan musuh yang mungkin datang dari luar ya. Nah, hadza min nahiyatin, ini dari satu sisi. Jadi Nabi melakukan 3 perkara itu ya untuk mendirikan satu masyarakat yang kokoh. Jadi dalamnya apik, kalau di luar mau diserang juga bisa bertahan begitu. Masya Allah, ini strategi yang sangat luar biasa. Hadza min nahiyatin. Ya, ini dari satu sisi, Masya Allah, politik Nabi ya. Wa min nahiyatin ukhra, dan dari sisi yang lain, fa inna musyriki Makkah lam yahda'u mundu an hajar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dari satu sisi Nabi melakukan 3 perkara itu. Dari sisi lain, musyrikin Mekah mereka tidak tenang alias galau semenjak Rasul berhasil hijrah ke kota Madinah. Ya, bal zada qalaquhum ya washtadda khaufuhum min ihtimali tahdidil muslimina li qawafilihim mutijariyati allati tamurru qurbal Madinah. Dan galaunya mereka bertambah ya, galaunya mereka memuncak ketika ya, mereka tahu bahwa kaum muslimin mengancam untuk mencegat rombongan dagang mereka yang lewat dekat Madinah. Wa fi dzalikal waqti adinallahu li rasulih sallallahu alaihi wasallam bil qitali difa'an anin nafsi wa da'watil islamiyah. Dan dalam waktu tersebut Allah mengizinkan Nabi dan para sahabat untuk berperang membela diri dan juga dakwah Islam, membela dakwah Islam. Warad dan anidz-dzulmi wal udwan, dan membantah ya untuk menghilangkan kezaliman dan permusuhan orang-orang Quraisy. Yaqulullahu ta'ala fi suratil Hajj, Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj, adzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah telah mengizinkan bagi orang-orang yang diperangi bahwa mereka dizalimi dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menolong mereka. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbunallah, yaitu orang-orang yang dikeluarkan, yang diusir dari negeri-negeri mereka, dari kota Mekah tanpa kebenaran ya, karena mereka menyuarakan Tuhan kami adalah Allah. Nah, jadi intinya saat itu Nabi mendengar bahwa Abu Sufyan dan kafilahnya mau lewat dekat Madinah. Maka sebagai inisiatif Nabi, di kota Mekah semua harta muhajirin itu diambil, dirampok, dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Nah, maka Nabi berinisiatif untuk nyegat kafilah dagang itu untuk minta pertanggungjawaban. Nek cara Jawane, hartaku sing ning Mekah mbok rampas kabeh. Ayo pertanggungjawabanmu piye, kan begitu. Nah, ternyata orang-orang Mekah pun tahu kalau Nabi Muhammad mau nyegat kafilahnya Abu Sufyan ya, sehingga mereka juga mengirimkan pasukan. Maka Allah turunkan ayat ini. Ya Allah izinkan kaum muslimin untuk berperang, membela agama, membela jiwa mereka karena mereka mau diserang dari Mekah itu. Paham ya? Taib, sehingga turun ayat ini begitu.
Nah, maka Allah izinkan saat itu untuk berperang. Wa qad waqa'at bainal muslimina wal musyrikina sittun wa ishruna ghazwatan, kasih garis bawah ini. Dan sungguh telah terjadi antara kaum muslimin dan musyrikin 26 perang. Wal ghazawatul hamatu arbaun, dan perang yang paling pentingnya ada 4. Ada 26 perang totalnya kan. Yang paling penting ada 4. Hiya Badr wa Uhud wal Ahzab wa Fathu Makkah. Yang paling penting yang pertama adalah perang Badar, kedua Uhud, ketiga Ahzab, dan keempat Fathu Mekah. Nah, insya Allah akan kita sambung pada pelajaran berikutnya. Kita akan bahas satu persatu perang tersebut. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.